المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Ya, syukron katsira, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di malam ini sebagai Isya malam Senin. Ini merupakan ketiga kalinya saya diminta atau ya diutus, diperintahkan oleh ayah abah untuk menggantikan di sini ya, di Masjid Muhajirin Chandra. Tema pengajian yang kita bahas nanti tetap masih sama, yaitu tafsir Al-Quran, tapi mungkin saya tidak meneruskan atau tidak melanjutkan bacaan abah. Saya akan membahas secara tematik, jadi random ya, acak. Pembahasan kita pada malam hari ini adalah kita akan membahas pada juz 30 surah Al-Fajr. Seingat saya dua pertemuan sebelumnya saya Al-Balad ya. Tapi saya ingin membahas satu tema unik nanti, yaitu di surah Al-Fajr mulai dari ayat 21 sampai 30. Kenapa saya tidak memulainya dari awal surah? Begini, bukan berarti ayat Quran itu, saya jelaskan alasannya. Ayat Quran itu dia diturunkan secara runtut. Masing-masing punya temanya sendiri. Sepertinya saya pernah menjelaskan ini sebelumnya, di pertemuan sebelumnya. Nanti akan saya jelaskan lebih lengkap. Langsung saja kita mulai. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa la hadratil jami'il awliya wal anbiya wal ulama'is salihin wa salafuna salihin. Nakhussu bidzikri ila abaina wa ummahatina wa asdadina wa jaddatina wa abnaina wa usulihim wa furu'ihim wa nakhussu bidzikri ila masyayikhina wa muallimina wa asatidatina. Nakhussu bidzikri ila kullu man sara wa jama'a wa darasa wa jalasa fi hadzal majlis fi hadzal masjid ba'dal isya'i al-an syai'un lillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari ayat 21, yaitu kalla idza dukkatil ardu dakkan. Qala al-musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Ala ma nawaina wa ala ma nawa salafuna shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Tema umum atau tema pokok inti dari ayat 21 sampai ayat 30 nanti adalah halul insani, bagaimana menceritakan keadaan manusia, al-harisu atau al-harisi bisa, yang golongan manusia yang condong, cenderung, suka alat dunia, terhadap dunia. Wal murtafa'u anha, dan menceritakan juga kondisi tentang golongan sebaliknya. Al murtafa'u anha adalah orang yang berlepas tangan dari dunia. Bisa diartikan dua, berlepas tangan, angkat tangan. Satu, emang udah nasibnya apes banget, makanya angkat tangan, sudah pasrah, sudah menerima nasib. Kan namanya angkat tangan, menyerah dengan kehidupannya. Tapi ada juga yang al-murtafa'u anha, yaitu menyerahkan urusan dunianya. Makna kedua, menyerahkan urusan dunianya kepada Allah. Sudah tidak peduli. Dikasih segini ya sudah, tidak neko-neko, tidak minta lebih, tidak merasa kurang, cukup.
Yaumal qiyamati, kondisi kedua golongan ini di hari kiamat. Ini kita langsung ngejelong ya, langsung melompat, tidak mulai dari awal surah. Kenapa seperti itu? Karena memang kalau mau dibahas secara ulumul Quran atau ulumul tafsir, metodologi ilmu tafsir dan ilmu Quran, Al-Quran itu turunnya tidak pernah runtut. Bukan berarti langsung surah Al-Fajr itu turun 1 sampai 30 dalam satu hari. Atau misal jadwalnya Jibril ini bulan Agustus nih, tahun ini, ente nurunin 1 surah ya sama Muhammad. Tidak, bukan seperti itu. Turunnya secara acak, pembahasannya juga secara acak. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Kalla, sekali-kali tidak. Itu kalau makna terjemahan. Kalau orang Arab sudah bilang kalla, itu seperti kita enggak bisa. Udah, kayak orang lagi nolak, lagi nego, lagi transaksi, udah nggak bisa, udah nggak boleh. Nah, itu seakan-akan ucapan yang diucapkan oleh orang Arab ketika dalam kondisi seperti itu. Kalla, nggak bisa. Lagi nawar harga, nggak cocok, kalla. Atau misalnya mau diajak kemana, nggak cocok, kalla. Nah, itu bahasa keseharian sebenarnya. Idza dukkatil ardu dakkan dakka, idza dukkati. Apabila telah digoncangkan al-ardu, bumi, dakkan dakka, diulangi 2 kali untuk memperkuat posisinya dengan guncangan, kemudian diteruskan dengan guncangan yang sangat kuat, sangat hebat. Waja'a rabbuka, itu merupakan ayat pertama ini 21. Ayat 21 ini adalah menjelaskan tentang proses kiamat yang pertama. Gini, maksudnya nanti di belakang ada keterangan kiamat itu terjadi dalam 3 tahapan. Nanti yang pertama adalah ini. Setelah ditiupnya sangkakala, yang pertama adalah idza dukkatil ardu dakkan dakka, bumi digoncang-goncang, dihancur-leburkan. Waja'a rabbuka, lanjut, kemudian waja'a rabbuka, dan telah datang Rabbuka, Tuhanmu, soffan soffa, wal malaku soffan soffa, dan para malaikat yang mengiringinya soffan soffa, berbaris. Kalau makna terjemahan sudah pasti waja'a, telah datang. Tapi itu makna terjemahan. Makna asli dari lafaz ja'a yaji'u, datang. Ja'a Zaidun, telah datang si Zaid. Tapi berhubung ini tafsir, makna ja'a di sini adalah aidzoharo, telah tampak. Allah yang sebelumnya merupakan maha ghaib, ketika nanti di hari kiamat akan menampakkan dirinya. Hanya nanti setelah hari kiamat di akhirat. Waji'a yauma idzim bi jahannam. Oke. Wal malaku soffan soffa. Nah, ini banyak sekali tafsirnya. Ada yang bilang, ini malaikat apa aja nih? Masa malaikat juga ikut ngeramein hari kiamat? Ada yang bilang ini merupakan salah satu, kalau tidak 10 malaikat utama, yaitu mulai dari Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Ridwan, dan sebagainya, yang masing-masing sendiri sebenarnya jumlahnya puluhan ribu atau tidak terbatas. Maksudnya gini, namanya Jibril, namanya Mikail, cuman itu katakanlah jenis malaikatnya. Malaikat Mikail itu tidak hanya satu, saya ulangi. Israfil yang cuma satu itu, kalau tidak Jibril, kemudian Israfil. Saya ulangi, Jibril, Israfil, karena memang tugasnya Jibril menurunkan wahyu, dan Israfil cuma satu, meniup sangkakala. Tapi kalau udah urusan rezeki, Mikail kemudian Israel, jumlahnya tidak terbatas, banyak maksudnya. Hanya saja dinamakan dengan Israel dan Mikail. Begitu juga Ridwan dan juga Malik, ya. Penjaga pintu neraka sendiri ada 7, surga ada 7.
7. Itulah tafsir dari Sofwan. Di versi yang lain, di Ibnu Katsir atau di tafsir Jalalain atau mungkin Shawi, tafsir Shawi kalangan Syekh Nawawi Al-Bantani, ada yang bilang malaikat di sini adalah hamalatul arsy. Malaikat yang menjadi malaikat apa? Penyangga arsyullah, sehingga sana Allah. Satu riwayat menyebutkan, mungkin di Durratun Nasihin, hamalatul arsy itu merupakan salah satu malaikat yang paling tinggi, derajatnya setara dengan Jibril. Dia di surah Al-Haqqah ayat 31 disebutkan jumlahnya ada 8, tapi 8 ini nanti mungkin seperti itu, ada cabangnya, mungkin punya sayap yang puluhan ribu dan sebagainya. Dia malaikat terbesar. Itu riwayat yang yang paling sahih. Waji'a yauma idzim bi jahannama. Sama seperti sebelumnya, waja'a rabbuka. Ji'a di sini kalau secara makna biasa artinya telah didatangkan kepadamu. Yauma idzin, di hari itu, bi jahannama. Neraka jahannam. Tapi maknanya adalah dan telah ditampakkan pula kepadamu di hari itu bi jahannama, neraka jahannam. Kita maknai dua versi ini. Maksudnya kita bahas dua versi yang berbeda ini, artinya dan penjelasannya. Kalau yang pertama, ji'a yang pertama, dan telah didatangkan kepadamu neraka jahannam. Di riwayat Durratun Nasihin atau Nasahihul Ibad dan kitab-kitab yang membahas tentang hikayat, hikmah dan sebagainya, yang sering dibacalah, terjemahannya enak dibaca, membahas tentang malaikat, jumlahnya, amal ibadah, amalus soleh dan sebagainya. Itu jelaskan bahwasanya neraka itu merupakan makhluk hidup. Neraka itu hidup, merupakan makhluk ciptaan Allah. Dia memiliki nyawa, bukan berarti nyawa yang bisa disamakan dengan kita, tapi dia statusnya makhluk, diciptakan, dan dia punya khalid. Entah itu bagaimana bentuknya neraka, ada yang bilang seperti suatu istana besar. Istananya jelas bukan istana yang megah, yang bagus, tapi suatu tempat besar yang rantainya ditarik oleh puluhan ribu malaikat. Nah, kalau kita mengambil arti pertama, maka neraka sebagai tempat yang hidup tadi cocok diartikan dengan makna ji'a, dan telah didatangkan, digeret, dan telah ditarik neraka itu di hari kiamat. Nah, kalau menurut makna yang kedua, yaitu waji'a yauma idzin bi jahannama, dan telah ditampakkan kepadamu neraka jahannam, itu berarti mendefinisikan bahwasanya neraka yang asalnya tidak bisa kita lihat di dunia, kemudian akhirnya bisa kita lihat di akhirat. Itulah tafsir dan penjelasannya beserta perbedaannya. Sama saja sebenarnya, tinggal kita lebih yakin atau lebih cocok menggunakan yang mana. Yauma idzi yatadzakkarul insanu, yaitu hari di mana manusia itu sadar, menyadari eksistensinya, menyadari tujuan hidupnya. Wa anna lahu dzikra, dan sungguh sangat tidak berguna sebuah kesadaran tersebut. Ya Allah, kalau tahu begini, nanti saya kalau tahu bakalan begini, andai kata dulu saya melakukan amal baik di dunia. Ya Allah, kalau udah tahu begini dulu, kenapa saya nggak masuk Islam? Ya Allah, kalau tahu begini, intinya semuanya hanyalah penyesalan, kesadaran yang telat, sadar yang tidak sadar, seperti itu. Nah, ini merupakan ada pembahasan unik yang dibahas oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, mengarang kitab tafsir Mafatihul Ghaib. Ini merupakan dalil bahwasanya Allah itu, dengarkan, tidak wajib menerima tobat seseorang apabila sudah di akhirat. Saya ulangi,
Allah tidak wajib menerima tobatnya seseorang apabila di akhirat. Apabila tobatnya itu nanti di akhirat. Nah, kebalikannya berarti Allah wajib menerima tobatnya seseorang apabila dia masih di dunia. Itu salah satu hikmah atau ibrah yang dijelaskan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi untuk dari ayat tersebut. Yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Kalau sudah di akhirat, maka Allah tidak wajib bukan berarti Allah tidak menerima loh. Soalnya nanti di akhirat ada yang namanya syafaat, ada yang namanya rukhsah, ada yang namanya anak soleh nolong bapak, ada yang namanya santri ditolong gurunya, jamaah ditolong ustadz atau gurunya. Itu nanti ada seperti itu. Belum lagi membahas Rahman dan Rahim Allah ataupun maghfirah, pengampunan Allah. Lanjut, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Artinya mereka berkata, golongan yang al-harisu 'ala dunya yang pertama ini yang lebih mementingkan urusan duniawinya, andai kata dulu saya ya laitani qaddamtu li hayati, lebih mendahulukan amal baik di kehidupan di duniaku. Fayauma idzin, maka di hari itu la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Di hari kiamat nanti la yu'adzibu, tidak ada seorang pun, siapapun, makhluk apapun yang dapat menyiksa hamba Allah, azabahu ahad, menyiksa dengan siksaan yang sama seperti siksaan Allah. Maksudnya sama dengan siksaan Allah, menyiksa dengan adil. Maksudnya seperti ini. Hari pembalasan. Konteksnya ini yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad adalah yaumul mi'ad atau hari pembalasan. Kita mau seadil-adilnya kita bikin hukum, bikin tatanan atau bikin peraturan di dunia, segalalah sanksi, norma sosial dan sebagainya itu tidak akan bisa menyamai azabahu atau peraturan ketetapan Allah. Dan di hari itulah nanti di mana dibuktikan yang telah diperingatkan sebelumnya mengenai siksaan dan sebagainya. Wala yusiqu wasaqahu ahad, dan juga tidak ada seorang pun yang dapat mengikat atau dapat itu makna aslinya yusiqu itu memang mengikat, cuman maksudnya bukan mengikat ya. Mengikat itu menetapkan status hamba tersebut. Susah kalau dimaknai terjemahan letterlock itu susah. Mengikat, tidak ada seorang pun yang dapat mengikat seperti ikatan Allah. Maksudnya begini, antum sudah golongan sijil, sudah golongan ashabul yamin yang saya terangkan sebelumnya, sudah menerima catatan dengan tangan kanan. Antum sudah golongan tangan kiri, sudah ahli surga, ahli neraka. Ikatan ini atau status inilah yang dimaksud wala yusiku wasaqahu ahad. Tidak ada yang dapat menetapkan status hamba seorang pun kecuali Allah, yang menentukan seorang hamba masuk surga dan neraka, diterima amalnya, hisabnya dan sebagainya, murni nanti yang paling berkuasa di hari kiamat adalah Allah. Allah berkuasa penuh di dalam yaumul hisab. Itu konteksnya. Kemudian ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kalau sampean sadari, kalau kita sadari sudah sampai ayat 27 ini sebenarnya sudah berbeda tema. Maksudnya begini. Ini ayat yang turun berbeda dari ayat sebelumnya. Sebelumnya bahas mulai dari kiamat sampai begini sampai ayat 26 tadi ya. Wala yusiku wasaqahu. Tiba-tiba penutupnya ada bunyi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi
walaupun masih satu tema pembahasan, ayat 26 dan ayat 27 itu turunnya berbeda. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang-orang yang memiliki hati jiwa yang tenang. Diriwayatkan dari Abu Hatim, ada dua versi. Kita membahas asbabun nuzul dari ayat ini. Akhraja Ibnu Hatim an Buraidah, diriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim dari Buraidah fi qaulihi, dalam ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Qala, ia berkata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah ini turun ketika perang Uhud. Qala fi Hamzah, ketika paman Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib meninggal, wafat, tewas di medan perang, ditombak oleh Wahsy. Masih ingat gak kisahnya? Perang Uhud. Paman Nabi dulu membunuh suaminya Hindun. Hindun sakit hati, dendam, nyuruh Wahsy, nanti janjinya dibebasin. Wahsy seorang budak, lu tombak ya si Hamzah, ntar aneh bebasin. Wahsy karena dia seorang budak dan statusnya ya mengikuti majikannya, dan pastilah seorang budak itu ingin mendapatkan kebebasan, belum masuk Islam ya saat itu. Hamzah diintai selama peperangan, ketika lengah langsung ditombak. Udah gitu aja. Jadi Wahsy itu sekedar menombak. Yang membongkar jantungnya dan kemudian memakannya adalah Hindun sendiri. Ya begitu ya Pak. Orang kalau dari Nabi Muhammad apa aja tega. Ini turun ketika Nabi itu sangat sedih. Kalau mungkin kita katakanlah pernah ya mengikuti atau ya menghadiri melayat pemakaman teman, ya melayat jenazah dan sebagainya. Ada satu lirih ya, kadang-kadang tuh ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu sebenarnya kalau di Arab sendiri pun nadanya pasti dibaca dengan lirih. Itu Nabi sangat sedih sekali, itu maksudnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu Nabi dalam kondisi sangat sedih ya, lihat pamannya meninggal dengan cara seperti itu. Kenapa disebut nafsul mutmainnah Hamzah? Ya karena beliau orang yang berjuang tanpa ragu di jalan Allah, singa Allah. Itu satu versi yang pertama. Wa akhraja aidan an Ibnu Abbasin, dan juga dari Ibnu Abi Hatim tapi beda riwayat dari Ibnu Abbas. Inilah salah satu uniknya ilmu hadis ya. Beda rawi saja sudah berbeda isi. Karena itulah kalau memang kita belum paham atau tidak paham, sebaiknya tidak usah terburu-buru untuk menjustifikasi ya, mana yang benar, mana yang salah, mana yang sahih, mana yang ghairu sahih lah ya, yang tidak sahih. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol. Ini sudah berbeda konteks. Asbabun nuzul yang kedua katanya itu adalah hadisnya seperti ini. May yashtari bi'ra rumah. Barang siapa yang membeli sumurnya si rumah. Si rumah ini merupakan seorang Yahudi di Madinah. Ini masyhur lah ya, mungkin kisahnya sudah pernah didengar. Saat itu Madinah sedang terjadi paceklik. Ada satu sumur yang mata airnya masih deres, yaitu sumurnya si rumah. Si rumah ini non muslim. Dia merupakan seorang Yahudi. Saat itu seluruh penduduk Madinah, baik yang muslim, baik yang non muslim, semuanya butuh air, dan cuman ada di sumurnya rumah. Sayangnya karena memang dia sudah bukan benci, dia tidak benci sama orang Islam. Kalau benci pasti nggak dikasih airnya. Cuman dia karakteristik Bani Israel, cuan, harganya sangat gila-gilaan. Orang membeli air dengan harga yang sangat mahal. Nah, barang siapa yang mau membeli sumurnya Romah, ini Rasulullah mengadakan sayembara. Katakanlah sayembara. Yusta'zabu biha ghafarallahu lahu.
maka dia tidak akan disiksa. Saya akan memintakan ampunan, ghafarallahu lahu, dan semoga Allah mengampuninya. Fashtaroha Utsman. Maka kemudian begitu mendengar Nabi bersabda demikian, sahabat Utsman bin Affan yang kita ketahui sebagai sahabat yang paling kaya langsung membeli sumur rumah tersebut. Di tafsir hadis, maksudnya di penjelasan fi hadisin tawilin, di dalam hadis yang lebih panjang ada keterangan sumurnya si rumah itu harganya yang asalnya katakanlah 1.000 dirham atau 1.000 dinar, 40 atau 400 juta. Begitu tahu Rasulullah bersabda demikian dan begitu tahu yang membeli adalah sahabat Utsman, harganya langsung dinaikin 10 kali 4. Kalau 40 juta berarti 400 juta, kalau 400 juta berarti 4 miliar. Zaman dulu emas murni 4.000 dinar itu merupakan emas yang sangat banyak. 4 gram dikali 1.000 berarti 4.000 gram, 4 ton emas zaman dulu. Tapi Utsman tidak, satu, membelinya tidak banyak tanya, satu, tidak banyak protes, dan juga membelinya juga bukan karena gara-gara Nabi bersabda demikian. Utsman tidak peduli entah itu nanti beliau didoakan Nabi seperti itu tadi dimintakan ampun, atau Utsman juga tidak peduli harga dari sumur tersebut. Faqala hallaka, ketika sudah dibeli Rasulullah bertanya kepada Utsman, wahai Utsman, hallaka an taj'alaha siqayatan linnas, kamu ikhlas gak, kamu ridho gak kira-kira kalau sumur ini nanti kamu gratisin, kamu hibahkan, kamu wakafkan untuk menjadi air minum, mata air bagi masyarakat Madinah. Qala na'am, tanpa banyak bicara Utsman langsung bilang iya, na'am ya Rasulullah, ya Rasulullah. Fa anzalallahu fi Utsmana, melihat ketulusan, melihat kemurnian dan melihat mutmainnul qulub, tenangnya jiwa hati dari Utsman ini, Allah kemudian menurunkan surah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Gini, ada satu dawuh ya, atau perkataan, bisa juga di quotes lah ya, quotes. Ciri-ciri dari waliullah, salah satu dari ciri-ciri dari waliullah yang paling pasti, orang tersebut punya ciri-ciri nafsul mutmainnah, itu sudah pasti. Orang yang entah itu kita anggap atau kita kira atau memang sudah masyhur sebagai waliullah, itu pasti punya jiwa ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnahnya Utsman tadi adalah satu, tidak peduli entah dia nanti dimintakan ampun atau tidak. Beli sumur ya emang karena itu kebutuhan umum, bukan karena doa Nabi. Begitu juga harganya, begitu tahu dia dibeli kok langsung dikental atau langsung dinaikkan, Utsman juga tidak protes, tidak merasa dirugikan, ya sudah saya beli. Ketiga, ketika diminta untuk menggratiskan sumurnya supaya tidak dijual lagi airnya, Utsman langsung mengiyakan. Yang bisa sampai ke tingkatan seperti itu insya Allah merupakan salah satu dari waliullah, dan memang terbukti ya sahabat Utsman itu merupakan salah satu dari waliullah. Kalau nafsul mutmainnahnya Hamzah tadi adalah beliau berjuang di jalan Allah tanpa ragu-ragu sebagai pejuang, sebagai orang yang membela Nabi. Tapi begitulah keterangan tentang asbabun nuzul dari ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Lanjut. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i, kembalilah kalian semua, ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah. Dengan hati yang ridho. Dengan hati yang ridho dan juga mardiyatan, telah diridhoi oleh Allah. Kembalilah ke pangkuan Tuhanmu, ke hadirat Tuhanmu,
Maksudnya meninggallah dengan hati yang lapang. Dan juga meninggallah sembari telah diridhoi oleh Allah. Ini kan merupakan bacaan talqin. Kalau kita sadar ini merupakan bacaan talqin atau bacaan yang hendaknya dibaca ketika kita melayat mayat. Ketika kita sedang kalau tidak ziarah sedang apa sih bahasa Indonesianya? Melayat, bener kan? Ada teman meninggal, kerabat siapapun yang kita kenal, kita bacakan seperti itu. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka masuklah kalian semua, maksudnya hambaku, atau rujuknya bisa juga ke ya ayyatuhan nafsul mutmainnah tadi, fi ibadi dalam golongan atau barisan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan juga masuklah kalian semua ke dalam surgaku. Ini mungkin akan saya tambahi keterangan mengenai tadi ya, 4 bacaan terakhir. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu merupakan 4 ayat yang menjadi bacaan masyhur ketika kita hendak melayat seorang yang kita kenal sudah mati gitu. Ketika sudah mati kemudian kita masih sempat melihat wajahnya, kita masih sempat melihat jasadnya, bukan kuburannya Pak. Kalau kuburan udah tahlil. Kalau misalnya kita ke kuburan nih ziarah, orangnya udah dikuburin, udah dimasukin tanah, bacaannya bukan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Sudah pasti bacaannya sudah, kalau enggak Yasin, tahlil dan sebagainya, kita bacakan apapun yang kita bisa. Tapi kalau kita masih sempat melihat wajahnya, mayat tadi, ya jasadnya, itu bacanya adalah ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Karena apa? Ini yang dibaca Nabi ketika tadi sahabat Hamzah meninggal, itu yang dibacakan oleh Nabi. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Doa ya, sebenarnya dia silqotnya secara ilmu bahasa adalah doa. Ada versi lengkapnya yaitu begini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ini saya bacakan keterangan tambahan. Amman nafsuz zakiyatul mutmainnah bil imani wal amali salih wa bi wa'dillahi duna khaufin wala fasqin fayuqalu laha. Nanti ketika di akhirat, jadi ayat ini bukan sekedar dibaca di dunia. Di akhirat nanti malaikat akan bilang seperti ini. Irji'i ila ridwani rabbika wa jannatihi. Kembalilah kamu wahai hamba Allah ke surga atau keridhaan Tuhanmu dan surga Allah. Radiyatan bima a'taqallahu minan ni'ami. Nah, mardiyatan indallahi bima qaddamta min amalin. Jadi ada satu versi lain nanti di mana ini akan dibacakan oleh malaikat Ridwan ketika kita akan masuk surga. Semoga kita termasuk golongan-golongan orang yang dibacakan sigot tersebut. Amin. Wa hadzal khitab wan nida yakunu indal mauti awil ihtidari kama dzakarul mufassirun. Tadi saya jelaskan kalau tadi irji'i ila ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah itu dibaca ketika kondisi jasadnya masih ada, walaupun sudah meninggal. Yang penting belum dikuburkan. Sudah dikafani nggak masalah, sudah dimandikan tidak masalah, sudah disolati tidak masalah. Yang penting kita masih bisa melihat wajahnya. Misal mayit sudah diturunkan di liang lahat, tapi kita masih bisa melihat bentuknya, fisiknya, wajahnya dan sebagainya, kita bacakan talqin tadi ya, 4 ayat tadi. Wa tatimmatul maqalah, penyempurnanya adalah fadkhuli fi zumrati ibadillahis sholihin wadkhuli jannati darul abraril muqarrabin. Sekian. Mungkin apabila ada yang bertanya silakan, bebas mengenai tema yang kita bahas sebelumnya atau pertanyaan bebas silakan.
Kalau tidak ada, mungkin saya akan menjelaskan tadi yang akan saya jelaskan sebelumnya. Ada? Monggo. Gak apa-apa. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tobat. Kemungkinan diterima juga ada. Ya. Dengan tadi ada syafaat, ada maghfirah sahabat dan lain-lain. Nah, pertanyaannya, golongan manusia seperti apa yang kemungkinan masih bisa diterima? Ya kan? Apakah golongan orang yang beriman walaupun semasa hidupnya itu tidak beriman kepada Allah, Ya. tidak beriman bahwa mengakui bahwa Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dalam hal ini termasuk orang yang kafir kepada Allah. Ini perlu mungkin Ya. dijelaskan kategori orang yang seperti apakah ya masih memungkinkan mendapatkan Syafaat. Maghfirah. penyesalan. Ya. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya ulangi lagi. Tadi itu merupakan pernyataan Imam Fakhruddin Ar-Razi, pengarang kitab Tafsir Mafatihul Ghaib. Itu hanya sekedar penafsiran. Saya ulangi, itu hanya sekedar penafsiran dari ayat yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahuz dzikra. Imam Ar-Razi beranggapan ayat ini mengandung dalil logis yang bisa dicerna akal bahwasanya nanti Allah tidak berkewajiban untuk menerima taubatnya orang yang sudah meninggal, tidak menerima taubatnya orang yang taubat ketika di akhirat, bukan di dunia. Pernyataannya adalah taubatnya orang yang di akhirat. Sementara tadi Bapak menanyakan bagaimana ini termasuk siapa saja dan golongan yang dikecualikan siapa saja. Yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra, otomatis itu membahas tentang golongan yang pertama, yaitu al-harisu 'alad dunya, yang condong cenderung lebih mengutamakan kehidupan duniawi. Adapun orang-orang yang mungkin sebelum wafatnya, sebelum meninggalnya itu sudah bertobat, itu insya Allah tobatnya diterima, insya Allah ya, karena memang bab taubat itu rahasia Allah. Ulama bikin ciri-ciri taubat nasuha, taubat seperti ini, sholat taubat, tapi nanti hasil akhirnya semua di tangan Allah. Mengenai syafaat, mengenai maghfirah itu berbeda. Kalau syafaat itu merupakan satu keistimewaan yang memang diberikan kepada Nabi Muhammad. Kenapa diberikan syafaat? Apa Nabi Muhammad doang? Tidak. Beberapa nabi yang lain itu juga diberikan syafaat untuk menolong umatnya masing-masing. Karena memang nanti umat manusia akan dibariskan di hari kiamat sesuai dengan nabinya masing-masing. Walaupun nanti nabi-nabi yang lain juga pengen ikut barisannya Nabi Muhammad seperti itu. Adapun tentang maghfirah, inilah yang menjadi sirrullah, rahasia Allah. Ada satu riwayat kisah itu mengenai orang yang terakhir masuk surga. Itu dikatakan ada orang ini satu bikin bingung malaikat, orangnya ngeyel, dia itu kayak Abu Nawas ya, jadi mau masuk surga kayak nggak pantas, masuk neraka takut. Nah, tapi akhirnya itu kalau nggak salah diplesetin tuh sama kiai-kiai Jawa, ini yang masuk surga orang Jawa nih, orangnya ngeyel, suka ngeyel.
Ya Allah Gusti, kula nek mlebet swarga niki ketingale kok mboten macem nggih. Apa teng emperane mawon? Apa saya ini masuk surga cuman di pinggirannya doang. Tapi nggih nek mlebet neraka nggih panas Gusti, mboten betah. Kalau masuk neraka saya enggak betah. Akhirnya apa? Karena orangnya lucu, Allah kemudian terhibur. Senang, orang ini kok lucu. Islam, jelas Islam. Ya, tapi ya kayak gitulah, namanya juga Islam yang seperti itu. Dagel lah, dia orangnya kocak. Justru itu membuat Allah senang dan akhirnya dimasukkan surga tanpa syarat. Itu salah satu rincian mengenai maghfirah Allah, ampunan Allah. Ya, banyak dalilnya. Innallaha ghafurur rahim, ampunan Allah itu luas. Tapi kan sampean nggak tahu kan bagaimana bentuk ampunan Allah. Bisa jadi karena hal yang remeh-temeh tersebut. Begitu juga dengan Imam Ghazali ya kan. Ketika mengira dirinya masuk surga karena amal ibadahnya, ternyata yang bikin masuk surga ampunan Allah datang dari ketika lalat. Ketika Imam Ghazali memberikan tintanya kepada lalat, memberi minum seekor lalat. Ada satu lagi yang benar-benar jelas. Ini benar-benar nyata kalau ini ampunan. Ini karena apa saya bilang nyata? Orangnya sudah masuk neraka, belum di yaumul hisab. Ada satu hamba di neraka, mungkin selama ribuan tahun, ratusan tahun, itu dia selalu membaca wirid ya Hanan ya Manan. Disiksa dia setiap hari disiksa dan sebagainya. Cuman dia masih suka baca wirid ya Hanan ya Manan. Nggak peduli sampai berapa ribu kali, akhirnya lama-lama malaikat penjaga neraka lapor ke Allah. Ya Allah, ini ada hambamu neraka. Padahal dia tahu kalau siksaan neraka itu selama-lamanya. Tapi kenapa nih hamba satu kok ngotot masih baca wirid ya Hanan ya Manan. Wahai zat yang memberi nikmat ya Hanan ya Manan, yang banyak nikmatnya, banyak karunia-nya. Kemudian hamba tersebut ditanyai oleh Allah. Ini konteksnya sudah selesai hari penghakiman. Kamu kok sudah tahu bagianmu masuk neraka, sudah jadi ahlun nar. Kamu kok masih percaya? Kamu kok masih percaya atau masih yakin saya akan mengampunimu atau kamu akan tertolong dari neraka? Keputusan ahlul jannah dan ahlun nar itu sifatnya final. Tapi hamba tersebut, saya baca wirid ya Hanan ya Manan bukan karena saya ingin diampuni. Itu karena sudah menjadi kebiasaan saya di dunia. Akhirnya Allah malah mengampuni hamba tersebut. Itulah ya, ampunan Allah itu datangnya tidak bisa diduga, tidak bisa dikira-kira. Golongan mengenai beriman atau tidak itu sudah sangat jelas, sudah saya jelaskan di awal. Saya masih ingat saya menjelaskan tentang konsep keimanan. Yang pasti syahadatullah, di mana kita mengakui Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu merupakan kunci kita terbebas dari khalidina fiha abadah, neraka yang abadi. Terbebas dari neraka yang abadi, tapi bukan neraka seluruhnya. Paham maksud saya? Kita terbebas dari siksaan reguler dan sekunder. Kalau kita bersyahadat, itu kita terbebas dari status atau kemungkinan kita akan disiksa selama-lamanya. Paham? Kalau orang tidak bersyahadat sama sekali di dunia, dia akan terkena status khalidina fiha abada. Tapi kita minimal sudah terbebas dari status, sudah aman dari status masuk neraka selama-lamanya. Akan tetapi tadi ketika kita masih punya dosa dan sebagainya, atau ibadahnya kurang dan sebagainya, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkarnya tidak kurang bagus, itu nanti kita dihitung sebagai dzunubun yaumiyah, dosa harian. Kita masuk neraka hanya sekedar membersihkan dosa-dosa kita yang kecil, dosa-dosa sekunder. Dosa-dosa primernya tadi adalah syirik atau tidak beriman kepada Allah.
Kalau dosa-dosa sekunder tadi siksaannya tidak permanen. Begitu jatah dosa kita sudah habis, dibersihkan, atau misal kita mendapatkan syafaat, maghfirah dan sebagainya, kita akan kembali masuk surga. Tapi kalau sudah tidak beriman, tidak bersyahadat, maka itu tadi repot. Masuk neraka selama-lamanya. Nah, konsep tobat itu saking apanya ya? Sebenarnya gini, udah lu tobat lu, gini lu, atau misalnya ada seorang alim yang yang bilang, saya masih ingat ya, ini dari habis sih sebenarnya. Ada seorang alim yang justru menjadi masuk neraka, seorang abid zaman dulu, alim ulama abid yang kebalikan masuk neraka gara-gara dia nakut-nakutin seorang pendosa yang mau tobat. Ini bukan yang cerita yang pembunuh itu, bukan yang membunuh kemudian dia mau tobat, udah bunuh 99 orang, bukan, beda ini. Ada seorang alim ulama begitu didatangi, abid ya, didatangi oleh seorang pendosa, saya mau tobat, kiai kan. Kamu nih tampang kayak begini ya kan, nggak jelas lu. Udah lu gak usah ngapain, lanjutin aja kayak gitu, terusin aja, nggak bakal diterima tobat lu. Nah itu ketika sampai kalimat tadi nggak bakal diterima tobat lu sama Allah, itu Allah sangat murka. Begitu singkat cerita, kedua-duanya sudah meninggal. Begitu di hari penghakiman kaget kan, si abid melihat pendosa tadi masuk surga, sementara dia begitu melihat catatan amalnya, statusnya jadi ahli neraka. Loh, ya Allah, saya ini kan abid, saya kan ulama, saya ini kan ahli beribadah. Selama 80 tahun, 90 tahun saya beribadah kepada Engkau, tapi kenapa Engkau justru memasukkan saya ke neraka? Sementara saya pernah melihat orang itu yang dulu pernah minta nasihat, minta diajarin tobat, malah dia duluan yang masuk surga, atau dia yang menjadi ahli surga. Kamu masuk neraka karena kamu tidak mendapatkan ridho saya, dan saya tidak menerima amalmu gara-gara cuman karena satu ucapan. Kamu bilang saya tidak akan menerima tobat, saya Allah maksudnya tidak akan menerima tobat orang tersebut. Ini makanya kita hati-hati kalau udah bahas Tuhan, bahas Allah. Jangan dikit-dikit bawa-bawa Allah. Takutnya kayak seperti itu. Takutnya ucapan kita tadi tidak diridhoi atau bahkan dimurkai oleh Allah. Hati-hati, bisa jadi doa. Tadi sebenarnya tobat lu nggak bakal diterima sama Allah. Allah yang tadinya mungkin memiliki sifat maha pengazab juga, kemudian nggak terima dong. Loh, saya juga punya sifat Rahman Rahim. Saya juga punya sifat Ghafurur Rahim, pengampun lagi penyayang. Ingat, Allah itu punya 100 sifat. Allah itu tidak seperti kita manusia. Ini Ustadz Jidan tuh orangnya kayak begini. Udah, pokoknya sifatnya kayak gitu dah, gak bakal berubah dia. Berubahnya kalau mati doang kali. Nah, iya kan? Pasti kalau manusia itu ada satu karakter khusus yang tidak bisa dihilangkan. Tapi berbeda dengan Allah. Allah itu punya 99 Asmaul Husna. Satu dengan yang lain itu saling berlawanan. Ada Maha Al-Huda, penunjuk, juga ada Al-Mudil, menyesatkan. Tinggal wujud Allah yang mana nih, sifat Allah yang mana nih yang sedang ditampakkan oleh Allah. Itu merupakan teori tauhidnya. Ternyata Allah ketika oleh abid tadi, Allah malah mengeluarkan sifat yang muazzib. Allah kepada abid tadi, ulama tadi, malah mengeluarkan sifat murkanya. Dan kepada pendosa yang bertobat tadi malah mengeluarkan sifat Rahman Rahimnya. Itu kita tidak tahu letak ridho Allah dan letak murka Allah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbana 'allamana alladhina yanfa'una, Rabbana faqihna wa faqih ahlana fi dinina fi dinil Islam,
Rabbana anta wassalna fil ilmi wat ta'limi wat ta'allumi. Allahumma la tada' lana fi hadzal majlis fi hadzal masjid la tada' lana dhanban illa ghafarta wala hamman illa farasta wala maridan illa syafaita wala dainan illa qadaita wala hajatan min hawajid dunya illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا